Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang terakhir yang mampu mengubah sikap dan perilaku yang tercela dengan ilmu serta kepribadian yang beliau miliki menuju ke zaman modern seperti sekarang ini. Ustadz yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang berbahagia, adapun judul ceramah yang insya Allah saya akan sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan pentingnya pendidikan agama di kalangan remaja. Berbicara tentang pentingnya pendidikan memang bukanlah hal yang baru untuk kita semua, baik itu kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun sudah memahami secara garis besar apa itu pendidikan. Pendidikan ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita semua. Maka tak heran lagi kalau di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berlomba-lomba menempuh pendidikan demi mendapat gelar yang tinggi. Bukan hanya materi, tapi pendidikan sekarang ini juga merupakan salah satu bentuk tingginya derajat seseorang dalam lingkungannya. Tapi sayang beribu sayang, pendidikan yang dikejar kebanyakan dari kita hanya pendidikan umum saja. Kita merupakan salah satu pendidikan yang dapat membuat seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan juga bahagia dunia akhirat. Apakah itu? Itulah pendidikan agama. Pendidikan yang dapat membantu seseorang dapat membatasi hal-hal yang positif dan hal-hal yang bersifat negatif. Pendidikan umum memang penting demi mendapatkan kebahagiaan di masa yang datang, tapi kita juga harus menyeimbangkan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama. Mungkin hal ini merupakan hal yang tidak penting bagi sebagian orang, tapi kita harus meyakinkan diri dan menyatakan dengan sigap bahwa kita bukan di antara mereka yang menomorduakan pendidikan agama dibandingkan pendidikan umum. Hadirin yang berbahagia, kenyataan yang ada sekarang ini, banyak orang tua yang lebih mementingkan pendidikan umum yang mengharuskan anak-anaknya dapat berprestasi dalam kelas dengan pendidikan yang bersifat umum. Bahkan mereka melupakan kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan agama, termasuk kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Karena pendidikan yang utama dapat mengembangkan pribadi seorang anak itu menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik, itu di dalam mulai dari pendidikan yang diberikan orang tua di dalam lingkungan keluarga. Nah, salah satu yang dapat diterapkan adalah pendidikan agama. Pendidikan kepada anak, bagaimana ia mengenal Tuhannya, bagaimana ia bersikap yang baik, serta hal-hal positif lainnya. Karena jika orang tua hanya mengharapkan pendidikan agama dapat dipelajari dalam lingkungan sekolah saja, anggapan mereka ini salah. Mengapa? Karena pada kenyataannya pendidikan agama yang diterapkan dalam lingkungan sekolah hanya beberapa persen saja dibandingkan pendidikan umum lainnya. Ini tidak dapat menjamin seorang anak dapat mengamalkan apa yang mereka dapatkan di sekolah, tapi jika orang tua dapat membantu dan memberikan pelajaran tambahan mengenai ilmu pengetahuan agama, maka yakinlah pendidikan agama untuk anak-anak kita tidak akan sia-sia. Banyak anak yang kita dapatkan berprestasi dalam lingkungan sekolahnya, tapi sayang berprestasi dalam lingkungan sekolah dengan pendidikan umum yang mereka dapatkan sangat bertolak belakang dengan kepribadian mereka di luar lingkungan sekolah. Sangat disayangkan prestasi ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendidikan agama dan juga pendidikan karakter. Kita tidak dapat menutupi kenyataan sekarang ini banyak di antara remaja yang mempunyai prestasi yang tinggi, tapi karena kurangnya pendidikan agama serta pendidikan karakter yang dimilikinya, mereka melawan orang tua, bergabung dengan kelompok-kelompok yang merusak dan bahkan mencoba barang haram seperti narkoba, miras, berjudi, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia,
Jika kita tidak ingin anak-anak kita termasuk ke dalam jaring perilaku negatif, mulai dari sekarang janganlah kita hanya menuntut mereka dapat berprestasi dalam pendidikan umum saja, tapi harusnya kita mendidik dan memberikan arahan agar mereka juga dapat berprestasi dalam pendidikan agama, dan bagaimana mereka dapat menjaga sikap dengan cara memberikan mereka pendidikan karakter. Dan juga kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi dan selalu memberikan kasih sayang serta arahan yang tepat untuk anak-anak. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapat barokah dan manfaat untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri. Jika ada manfaat dari ceramah yang saya sampaikan itu, semua semata-mata dari Allah yang tak pernah salah. Sedangkan jika ada keliru itu dari diri saya sendiri sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Nu'un wal kami wa mayasturu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.